Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat wal ikhwan wal akhwat wal aba wal ummahat wat tullab wa talibat rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita berkumpul kembali di majelis ilmu yang mulia ini. Kita akan lanjutkan pembahasan di dalam kitab Mawsu'atul Manahi Syar'iyyah atau ensiklopedi larangan menurut Al-Quran dan Sunnah. Pembahasan kita masuk di nomor ke-35, masih seputar Kitabul Ilm. Di nomor yang ke-35 penulis menyebutkan Babu zajri an tadwinis sunani thumma naskhu. Di poin yang ke-35 dia akan membahas sebuah larangan menyalin atau menuliskan hadis serta penjelasan tentang penghapusan atau sudah mansukh larangan tersebut. Bahwa dahulu terlarang bagi kaum muslimin khususnya di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menuliskan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang beliau ucapkan, kecuali Al-Qur'an. Dan nanti akan kita sebutkan di antara penjelasan para ulama alasan kenapa larangan tersebut muncul pada waktu itu ataupun di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan melihat beberapa dalil. Atau sini beliau hanya menyebutkan satu dalil saja dan pembahasan ini tidak panjang lebar. 35 larangan menyalin hadis dan penghapusan larangan tersebut. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taktubu anni wa man kataba anni ghairal qur'ani falyamhu atau falyamhuhu wa hadithu anni wala haraj wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, la taktubu anni, janganlah kalian menuliskan sesuatu apapun dariku. Ya, maksudnya selain Al-Qur'an. Ya, maksudnya selain Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an, maka pada waktu itu tidak ada satupun larangan untuk menuliskan Al-Qur'an. Tapi justru itulah masa-masa di awal ya turunkannya wahyu kepada beliau, maka para sahabat pun berusaha untuk menuliskan Al-Quran atau apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui Jibril kepada Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam untuk dituliskan
di berbagai media yang mereka mampu menuliskan kalamullah di sana untuk menjaga Al-Quran. Dan itu menunjukkan bahwasanya penulisan Al-Quran atau pengumpulan Al-Quran menjadi sebuah buku, menjadi sebuah kitab, bukanlah suatu hal yang baru. Bukan suatu hal yang baru, tapi sudah ada dari dulu, dari masa Nabi SAW. Hanya saja proses, dari proses yang dibalik itu semua ada hikmah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk hamba-hambanya, faidah dan ilmu, ibrah, berbagai macam pelajaran. Yang mana orang-orang kafir mereka mengatakan, kenapa Al-Quran enggak sekali turun saja, kan begitu? Kenapa harus berangsur-angsur? Kan repot. Sekali turun aja udah kan selesai. Ya, itulah dia orang-orang kafir yang suka mengomentari keputusan Allah Ta'ala. Mereka tidak mengetahui apa hikmah dibalik penurunan Al-Quran secara berangsur-angsur. Ya, kata mereka dalam surah Al-Furqan, Allah Ta'ala sebutkan dalam surah Al-Furqan, wa qala alladhina kafaru laula unzila alaihil Qur'anu jumlatan wahidah. Berkata orang-orang kafir, kenapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya, maksudnya kepada Nabi SAW dengan sekali turun saja. Itulah komentar mereka. Kenapa nggak sekali turun saja? Kan repot. Itu kan menurut kita kan juga ya. Kita pun mungkin kalau disuruh untuk memberikan komentar atas apa yang Allah Ta'ala putuskan, ya semua kita punya komentar. Karena masing-masing kita punya kepala. Kita diciptakan punya kepala, ya kan? Bukan badan saja, di kepala. Dan kepala itu ada jaringan otak yang Allah Ta'ala izinkan untuk berpikir. Allah Ta'ala izinkan, Allah berikan kemampuan bagi kita untuk berpikir. Di setiap orang itu mampu memikirkan apa yang ada di hadapannya lalu memberikan komentar. Nah, maka beda komentar orang beriman dan tidak beriman. Beda komentar orang berilmu dan tidak berilmu. Kalau orang berilmu, beriman dan berilmu, dia tidak mendahulukan akalnya, tapi lebih mendahulukan iman dan ya keimanannya dan ketakwaannya kepada Allah dan ilmunya. Itu lebih dia dahulukan dibandingkan orang yang tidak beriman dan tidak dikaruniakan oleh ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka akan bersandar dengan akal. Nah, begitulah ucapan mereka. Waqala alladziina kafaru laula unzila 'alaihil Qur'anu jumlatan wahidah. Lalu apa kata Allah Ta'ala? Kadzalika linusabbita bihi fuadaka ay qalb. Demikianlah kami ingin kokohkan hatimu ya Muhammad dengan cara seperti itu. Dengan cara diturunkan Al-Qur'an berangsur-angsur. Warattalnahu tartila, dan kami ingin bacakan Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Itu hikmahnya. Hikmahnya pelan-pelan diturunkan Al-Quran kepada Nabi SAW. Linusabbita bihi fuadaka. Fuad, ya, jiwa, hati, batiniah. Kami ingin kuatkan hatimu ya Muhammad dengan cara diturunkan berangsur-angsur. Nah, ini hikmah juga bagi kita semua, bahwa di dalam mempelajari Al-Quran itu jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru. Lebih dahulukan untuk langsung mendapatkan manfaat ayat per ayat. Baik itu hafalan, bacaan, ataupun tafsir, memaknai dan mempelajarinya pelan-pelan. Karena yang namanya membangun sesuatu itu nggak bisa buru-buru. Bangun rumah kan begitu. Kalau mau kokoh kan begitu. Pasti pelan-pelan, satu bata. Coba cepat-cepat buru-buru, cepat gitu ya. Pastinya tidak akan sekuat orang yang tidak sekuat bangunan yang dibangun dengan penuh hati-hati, dirancang perlahan-lahan, bertahap dan seterusnya. Dan kami ingin bacakan kepadamu ya Muhammad dengan perlahan-lahan. Warattalnahu tartila. Taib. Jadi yang dimaksud di sini dalam larangan ini adalah beliau melarang para sahabatnya pada waktu itu untuk menuliskan hadis, ya, yaitu sebatas ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam. Adapun jika beliau menyebutkan qala Allah Ta'ala berfirman, tahukah
apa yang telah diturunkan oleh Rabb kalian kepada kalian, lalu beliau membacakan ayat Al-Quran yang telah diwahyukan kepadanya, maka mereka akan menulisnya. Maka penulisan Al-Quran itu sudah ada dari zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun kebanyakan para sahabat lebih mengandalkan hafalan, lebih banyak mereka mengandalkan hafalan, sehingga mereka sering disebut para sahabat yang kuat hafalannya disebut dengan qari, ya, ataupun qurra. Yang mana qari pada waktu itu bukanlah ahli baca saja, tapi ya bisa baca. Semua sahabat rata-rata bisa baca Quran dan tahu ilmu tajwid, tahu kaidah-kaidah bahasa Arab, sehingga nggak pernah ada masalah-masalah bahasa Arab tajwid itu nggak pernah di masa Nabi, karena semua sahabat sudah paham itu, sudah paham tentang kaidah bahasa Arab, berbahasa Arab yang bagus itu gimana, cara membaca yang bagus itu mereka sudah punya, ya sudah tahu itu. Baik. Nah, maka di sini beliau sallallahu alaihi wasallam melarang para sahabat untuk menuliskan apa yang beliau ucapkan. Wa man kataba anni ghairal qur'ani. Siapa saja yang telah menuliskan dariku yang bukan Al-Qur'an, berarti Al-Qur'an pada waktu itu ya justru diperintahkan untuk ditulis di media-media yang mampu untuk menulis Al-Quran pada waktu itu. Apakah itu kulit-kulit kayu, ya, di pelepah-pelepah pohon, kurma dan yang lainnya, itu mereka tuliskan. Nah, di sini ada perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Falyamhuhu", hendaklah dia menghapusnya. Ya, hendaklah dia menghapusnya. Jadi hapus. Kalau bukan Al-Quran dihapus. Nanti kita lihat beberapa komentar para ulama tentang larangan ini. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa haditsu anni wala haraj. Ceritakanlah dariku dan tidak perlu khawatir. Sampaikanlah dariku tanpa perlu ada rasa khawatir. Maksudnya apa yang dari Nabi sampaikan, apa yang datang dari Nabi. Karena selain dari Nabi, nah itu perlu dipertimbangkan. Tapi kalau udah dari Nabi, maka itu bisa dipastikan. Karena Allah Ta'ala menjaga Nabinya. Allah Ta'ala menjaga Nabinya. Beliau diberikan berbagai macam kelebihan ya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, agar manusia pada waktu itu tidak ada alasan untuk menolak beliau. Gak ada alasan, karena beliau diberikan ya di luar batas kemampuan manusia biasa dalam hal kekuatan dan yang lainnya. Ya. Taib. Wa haditsu anni wala haraj. Wa man kadzaba alayya muta'ammidan, siapa saja yang berdusta atas namaku secara sengaja, maka siapkan tempat duduknya di neraka. Ini sudah pernah kita bahas yang potongan terakhir. Taib. Nah, para jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, kita akan lihat kandungan bab di sini. Pertama, dari fiqhul bab, dalam menguraikan hadis di atas, para ulama berselisih menjadi beberapa pendapat tentang hadis ini. La taktubu anni wa man kataba anni ghairal qur'ani falyamhuhu. Nah, para ulama memiliki beberapa pendapat tentang hadis ini. Yang pertama, larangan tersebut khusus pada waktu Al-Quran masih turun, karena dikhawatirkan Al-Quran akan bercampur baur dengan selainnya. Nah, sejumlah ulama menyebutkan bahwa larangan dalam hadis tadi yang kita bacakan tadi itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena ya ada kekhawatiran dari beliau sallallahu alaihi wasallam tercampurnya Al-Qur'an dengan yang lainnya. Karena itu masa-masa turunnya Al-Qur'an. Sehingga beliau ingin agar Al-Qur'an itu murni, bersih, apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala seperti itulah yang tertulis. Ya, seperti itulah yang tertulis oleh kaum muslimin pada waktu itu, yakni para sahabat. Ya, hal ini juga menunjukkan bagi kita semua betapa perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat untuk menjaga orisinil Al-Qur'an itu, kalamullah, untuk menjaga kemurnian kalamullah ini. Sampai-sampai beliau melarang para sahabatnya untuk menuliskan
apa yang beliau ucapkan kecuali Quran. Ghairul Quran kata beliau tadi. Man kataba anni ghairul Quran falyamhuhu. Siapa saja yang menuliskan dariku tapi bukan Quran, hapus dulu. Ya, hapus dulu supaya tidak tercampur antara kalamullah dengan kalam manusia. Ya, kalamnya manusia, agar murni itu kalamullah. Nah, maka ini juga menjadi faedah bagi kita semua terhadap ya mushaf Al-Quran yang ada pada kita hari ini. Masing-masing kita insya Allah punya mushaf Quran. Ya, masing-masing kita punya mushaf Al-Quran. Ini sering kita ingatkan. Hendaknya kita beradablah terhadap mushaf Al-Quran, karena murni di dalamnya itu semuanya adalah kalamullah. Bahkan awalnya kalau kita ingin membaca bagaimana sejarah dari pembukuan Al-Quran ini, Mushaf Utsmani, itu kan dibahas oleh para ulama. Di antara mereka ada yang enggak setuju diharokati karena tidak ingin menambahkan sesuatu pada Al-Quran. Sebagian mereka mengatakan tidak boleh ada tambahan catatan-catatan, penjelasan-penjelasan, harus murni Al-Quran. Tujuannya apa? Supaya tidak kecampur satu huruf atau satu angka pun di dalam Al-Quran itu. Bahkan sampai hari ini mushaf Al-Quran itu ada sebagian ulama memberikan penjelasan tidak boleh menuliskan nama kita sekalipun, jangan dituliskan di mushaf Al-Quran itu, tidak dicoret-coret, betul-betul murni kalau kita mampu, ya. Dan itu lebih baik, lebih afdal untuk menjaga orisinil Al-Quran tadi. Dan ini adab kita kepada Al-Quran. Ya, ini adab kita kepada Al-Quran tersebut. Ini belum lagi adab dalam hal memegangnya, ya begitu ya, meletakkannya, dalam hal memegangnya, ketika membacanya. Nah, itu hendaknya kita perhatikan. Kenapa? Karena itu murni kalam Allah semua itu. Yang memperjuangkannya adalah orang-orang hebat dulu. Ya, orang-orang mulia, Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat. Kita tidak menghargai perjuangan mereka kalau kita enggak menghargai mushaf Al-Quran itu. Itu belum lagi adab kita kepada Allah. Ya, adab kita kepada Allah salah satunya adalah memuliakan kalamnya yang sudah tertulis di dalam kertas-kertas yang terkumpul dalam mushaf. Maka harus punya adab kita terhadap mushaf Al-Quran. Taib. Ini alasan para ulama atau sebagian para ulama kenapa larangan tersebut muncul di masa beliau SAW, karena kekhawatiran beliau pada waktu itu masih masa turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur. Beliau tidak ingin tercampurnya Al-Quran dengan selainnya. Yang kedua, larangan tersebut khusus bagi yang menulis selain Al-Quran dengan Al-Quran dalam satu naskah. Jadi ada yang mengatakan bahwasanya larangan hadis tadi hanya khusus bagi yang menulis. Bagi yang menulis selain Al-Quran, itu jangan memasukkannya dengan Al-Quran. Apalagi sekarang itu saya pernah dapati beberapa kali buku apa waktu itu ya, mujarobat namanya, sama apa biasanya untuk dilipat-lipat orang kecil-kecil untuk apa, jimat lah begitu katanya, jimat. Jadi buka itu ada potongan-potongan ayat nama-nama Allah Subhanahu wa taala, tapi nanti dicampur dengan tulisan bahasa Arab. Orang Arab sekalipun, yang bisa bahasa Arab sekalipun tidak tahu apa artinya itu. Ya, belum lagi dengan huruf putus-putus kadang. Ada huruf-huruf sendiri gitu ya, kaf, ro, mim, jim apa begitu. Dicampur, tapi di dalamnya itu kadang ada bismillahirrahmanirrahim, ada qul huwallahu ahad, setelahnya bukan Allahus somad kan gitu ya. Qul huwallahu ahad terus apa begitu, tulisannya begini-begini. Nah, itu hati-hati. Ya, bisa jadi itu bahkan bisa kita pastikan itu adalah bisikan dari syaitan untuk menghinakan kalamullah, untuk menghinakan Al-Quran, supaya syaitan itu ya mau membantu orang yang itu tadi, orang yang buatkah atau yang memakainya, ya, membantu dia di dalam menyesatkannya. Karena tidak bisa ya, bukan berarti nggak bisa minta bantu sama jin itu, bukan nggak bisa, bisa. Siapapun bisa di antara kita itu minta bantuan sama jin itu bisa. Cuma menambah kesesatan itu kata Allah Ta'ala. Ya kan dalam surat jin begitu. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rohaqa kata Allah.
Zada itu ziyadah, tambah rohako itu dolah, cuma nambah sesat aja. Bukan nggak bisa. Bahkan banyak yang udah praktekkan. Iya kan? Banyak yang sudah praktekkan itu. Terutama dari para kahin. Saya nggak bilang dukun ya, kahin dalam bahasa Arabnya kan kahin. Orang Indonesia terjemahkannya, terserahlah. Taib. Ya, jadi tidak boleh mencampurkan kalamullah itu dengan sembarangan kalimat. Ya, tidak boleh. Kalaupun beristidlal membuat buku itu pun penuh adab. Ya kan? Membuat buku seperti ini nanti kadang dinukilkan potongan ayat. Nah, harus kita jaga. Ya, dalam rangka apa? Memuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengagungkannya. Kalau kita ditanya, kapan kita memuliakan Allah Subhanahu wa taala? Ya ini salah satunya dari ayat-ayat Allah yang terlihat direndahkan maka kita muliakan. Buku-buku yang tertulis sana ayat Allah Subhanahu wa taala, tinggikan tempatnya. Ya, kasih di lemari atau yang berserakan. Kalau memang kita sulit untuk menjaganya, sekalian dimusnahkan. Walaupun sebenarnya membakar ayat itu tidak boleh. Akan tetapi daripada terjatuh kepada penghinaan yang lebih besar, diinjak-injak, ya, ke tempat yang kotor, terhinakan, maka lebih baik dimusnahkan. Nah, itu memilih salah satu dari dua nggak enak sebenarnya, tapi lebih kita pilih yang ringan, dibakar. Membakarnya sebenarnya nggak boleh juga, kan begitu ya? Mana boleh bakar Quran itu, kita bakar-bakar begitu aja. Ya karena itu tadi pertimbangannya, jika dibiarkan akan terhinakan. Ya, dan kita nggak sanggup untuk menjaganya, kita khawatir, maka nggak apa-apa dimusnahkan. Baik. Ya, jadi larangan tersebut yang kedua kata beliau khusus bagi yang menulis selain Quran dengan Al-Quran. Nah ini dalam satu naskah, dalam satu tumpukan lembaran-lembaran apa gitu ya, pelepah kurma atau kulit-kulit hewan, kemudian di situ bertulis Quran, bertulis juga selain Quran. Nah nggak boleh digabung seperti ini. Ada yang para ulama memahami begitu larangan ini. Tapi boleh nulis hadis, cuma jangan digabung. Ada yang memahami begitu. Ini pendapat yang kedua. Paham ya? Kalau tadi mutlak yang pertama, para ulama memahami sama sekali nggak boleh menulis hadis. Kalau yang kedua ini masih dibolehkan, tapi jangan satu naskah. Ya, jangan dalam satu tumpukan, harus dipisah. Ini Quran, yang sana hadis. Begitu. Yang ketiga, larangan tersebut khusus bagi orang-orang yang dikhawatirkan akan bersandar kepada tulisan dan tidak lagi bersandar kepada hafalan. Jadi dari dulu memang para ulama, ya para salaf sangat mengandalkan hafalan. Sehingga di antara mereka ada yang kurang suka menulis. Terlebih lagi didapati bahwasanya beliau menyebutkan kita kaum yang enggak menulis dan enggak menghitung, gitu ya. Ummi yang enggak, ya ummiyun yang enggak paham tentang ya tulisan buta huruf, akan tetapi paham agama, sehingga di antara mereka ada yang bersandar dengan hafalan dan tidak suka dengan menulis-nulis apa yang ada di dalam Islam. Nah, kata sebagian ulama berpendapat larangan ini ditujukan untuk itu. Dikhawatirkan nanti orang-orang hanya bersandar dengan tulisan-tulisan, jadi enggak mau lagi berusaha untuk menghafal. Padahal yang paling afdol adalah menghafal. Dalam sholat itu kita hafal doa-doanya, hafal bacaannya. Ya, kecuali orang yang nggak ada hafalannya kan, bisa pakai mushaf dia sambil sholat, itu nggak ada hafalan berarti. Ya. Tapi yang lebih utama dia menghafal. Nah ini dilarang. Kenapa? Karena supaya orang-orang tidak bersandar dengan tulisan. Jadi jangan tulis Quran, akan tapi hafallah, kan itu maknanya. Ada yang memahami begitu makna hadis ini, larangan hadis ini. Dilarang menulis hadis supaya ya Al-Quran itu tidak dijadikan kepada tulisan semuanya, tidak lagi bersandar kepada hafalan. Kemudian yang keempat, sejumlah ulama berpendapat hadis ini mauquf dari perkataan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ini merupakan pendapat Imam Al-Bukhari dan lainnya. Nah, ada sejumlah ulama mengatakan hadis ini sampai kepada sahabat yang meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri. Ini mereka hukumi, di antara Imam Bukhari dan yang lainnya menghukumi ini perkataannya Abu Sa'id Al-Khudri.
Ya, ini perkataan Abu Sa'id Al-Khudri bahwasanya mauquf istilahnya, tidak sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka kata penulis di sini, saya katakan pendapat yang benar adalah larangan tersebut telah dihapus hukumnya dengan hadis-hadis berikut ini. Pertama, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, tidak ada seorang pun dari kalangan sahabat Nabi yang lebih banyak menghafal hadis selain diriku, kecuali Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, karena dia menulis hadis-hadis sementara aku tidak. Ya, hadis itu tercantum dalam Sahih Bukhari. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Ini perkataan Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Ma min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam ahadun aktsaru haditsan anhu minni illa ma kana min Abdullah bin Amr fa innahu kana yaktub wala aktub." Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tidak ada seorang pun sahabat yang lebih banyak menghafal hadis dibandingkan diriku. Jadi memang Abu Hurairah di antara sahabat yang sangat terkenal, ya, beliau menghabiskan waktunya malam harinya untuk menghafal hadis. Kecuali yang mengimbanginya Abdullah bin Amr. Hanya saja keunggulan Abdullah bin Amr bin As, ya, keunggulannya di dalam menulis, dan ini dikenal. Ya. Jadi tidak ada yang mengalahkan Abu Hurairah pada waktu itu dalam masalah mengumpulkan hadis dibandingkan Abdullah bin Amr. Cuma bedanya Abdullah bin Amr keunggulan dalam mengumpulkan hadis itu dengan cara ditulis. Habis waktunya banyak nulisin hadis Rasulullah SAW. Beda dengan Abu Hurairah. Kalau Abu Hurairah lebih banyak habis waktunya untuk mengumpulkan hadis Nabi SAW dengan cara menghafal. Dan dia banyak memanfaatkan waktu malamnya. Makanya Nabi SAW mewasiatkan Abu Hurairah, ya, untuk tidur sebelum untuk sholat witir sebelum tidur. Ini wasiat dari Nabi SAW kepada Abu Hurairah agar mengerjakan sholat witir sebelum tidur, karena dia menghabiskan waktu malamnya itu sampai, ya, di akhir malam, sehingga dia tidak bisa mengerjakan sholat malam dalam jumlah yang banyak, tapi cukup witir lalu tidur. Ya, taib. Nah, ini dalil yang kata beliau menunjukkan bahwasanya pada waktu itu ada sahabat-sahabat yang dibiarkan tetap menulis hadis. Nah, ini juga faedah. Di antara manusia itu berbeda-beda keunggulannya di dalam mengumpulkan ilmu. Ada yang dia lebih cepat itu menghafal, lebih enak dia mengumpulkan ilmu itu dengan hafalan. Ada yang seperti itu. Ada juga di antara manusia itu lebih cepat dalam mengumpulkan ilmu, ya, dengan tulisan, kecepatan tangan, mungkin ngetik kan begitu ya, nulis. Kalau dulu kan nulis, kalau sekarang mungkin ngetik. Tapi ada yang nggak cepat dia nulis, itunya nggak cepat dia memahaminya, itu enaknya dengan apa? Hafal. Nah, itu berbeda-beda. Satu dan yang lainnya masing-masing akan mengetahui keunggulannya. Kemudian kedua yang menjadi dalil bahwasanya larangan tersebut telah terhapus, ya, ataupun hadis-hadis yang menunjukkan pada waktu itu tetap dibolehkan, ya, menulis hadis. Yang kedua, hadis tentang penulisan khutbah Rasulullah SAW pada saat penaklukan kota Mekah. Pada waktu itu beliau berkata, "Uktubu li Abi Syahin." Tuliskanlah buat Abu Syah. Di waktu Fathul Mekah. Hadis ini potongan hadis waktu Fathul Mekah, beliau berpidato di hadapan manusia, ya, berkhutbah di hadapan manusia, menyebutkan beberapa perkara pada waktu itu. Di antaranya beliau menyebutkan bahwa Allah Ta'ala telah menjaga, ya, Ka'bah ini atau kota ini dari serbuan tentara gajah. Itu di antara khutbah beliau. Lalu Allah Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita mampu menaklukkan kembali kota Mekah ini. Ketahuilah oleh kalian bahwasanya tanah ini telah diharamkan oleh Allah Ta'ala. Nah, itu dia. Tidak boleh mematahkan rantingnya, tidak boleh mematahkan durinya, tidak boleh membunuh hewannya, tidak boleh mengambil barang yang tercecer kecuali untuk dia umumkan. Dan banyak beliau sebutkan pada waktu itu tentang hak-hak, ya, tanah haram, ya,
haram Mekah pada waktu itu. Maka pada waktu itu salah seorang laki-laki dari Yaman berkata, "Ya Rasulullah, tuliskanlah untukku." Maksudnya dia minta ditulis apa? Apa yang beliau ucapkan tadi, khutbah beliau, ya, hadis beliau, pembicaraan beliau. Maka beliau pun mengatakan ini, "Uktubu li Abi Syah." Hendaknya kalian tuliskan apa yang aku ucapkan tadi untuk Abu Syah tadi, karena dia orang dari Yaman yang datang pada waktu itu, ya, pada waktu Fathul Makkah. Baik. Maka ini kata beliau, saya katakan pendapat yang benar adalah larangan tersebut telah dihapus hukumnya. Benar ada pada waktu itu, tapi sudah mansukh. Artinya pada waktu itu terlepas dari apa alasan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu melarang menuliskan ucapan beliau, terlepas dari itu, tapi yang jelas bahwasanya larangan itu sudah mansukh, sudah terhapus. Terbukti apa? Terbukti di antara para sahabat ada yang dibiarkan sudah menulis hadis seperti Abu Hurairah, dan ketika Fathul Makkah, ya, ketika Fathul Makkah, penaklukan kembali kota Makkah pada waktu itu. Baik, yang ketiga ataupun yang terakhir dari kandungan bab yang disampaikan oleh beliau, sejumlah ulama salaf membenci penulisan hadis. Nah, ini dia. Jadi para ulama salaf dulu nggak suka hadis itu ditulis, ya. Tapi mereka suka hadis itu dengan disampaikan langsung dihafal, dihafal. Jadi sejumlah ulama salaf membenci penulisan hadis. Mereka lebih suka hadis ini diambil dari mereka dengan menghafalnya. Ini yang sudah banyak ditinggalkan oleh generasi kita hari ini khususnya. Ya, budaya menghafal, ya, bahasa saya itu budaya dan kebiasaan menghafal itu sudah mulai berkurang dan ya tidak diminati, tidak begitu diminati menghafal. Padahal ini merupakan kebiasaan orang-orang soleh sebelum kita, yang dengan sebab itu Allah Ta'ala mengangkat derajat mereka, ya, memuliakan mereka dengan menghafal. Sehingga mulailah kita kembali untuk mengambil jalan apa yang pernah ditempuh oleh para salafus soleh. Kuatkan hafalan, biasakan menghafal, ya, terutama untuk generasi kita ataupun anak-anak kita. Motivasi mereka untuk semangat menghafal, agar kejayaan Islam dengan sebab itu mudah-mudahan akan terangkat kembali. Akan tetapi ketika gairah menghafal hadis mulai melemah dan para ulama khawatir ilmu ini akan punah, mereka pun menulis kitab-kitab hadis. Nah, ketika mereka sudah mulai melihat generasi ke generasi mulai melemah semangat anak muda untuk menghafal, mulai malas menghafal, ya, senangnya hanya baca, dan mereka khawatir ini ilmu hadis ini kalau enggak disampaikan, orang-orang udah malas menghafal, generasi udah malas menghafal, ini gimana cara jaganya supaya ilmu ini tetap terjaga? Bagaimana? Yaitu dengan tulisan, ya, karena yang namanya menjaga itu dengan berbagai macam usaha. Resiko hilang itu mungkinkan, ya. Menjaga agama Allah dengan menghafalnya, menjaga Al-Quran dengan menghafalnya, ini termasuk menjaga agama Allah. Tapi bisa hilang dengan wafatnya orang itu, ya kan? Nah, demikian juga menjaga agama Allah, menjaga Quran, menjaga hadis Nabi dengan menuliskannya di media-media yang bisa dituliskan, atau merekamlah sekarang, kan begitu. Sekarang kan lebih kecil lagi kan, mikro kan, kita pakai apa? Ini ya, pakai alat-alat yang kecil seperti itu. Itu termasuk menjaga, dan itu pun punya resiko bisa hilang. Buku-buku bisa terbakar, ya, sebagaimana kejadian para ulama dulu ketika kebencian kepada para ulama itu, orang-orang kafir mengumpulkan kitab-kitab lalu mereka buang, ya, dibuang ke sungai, dibuang ini sehingga sungai itu penuh dengan tinta. Ya, akan tetapi mereka nggak khawatir para ulama. Kenapa? Ya, karena ilmu mereka itu bukan hanya sebatas apa yang ada di kitab, tapi apa yang ada di pikiran, apa yang ada di dada. Ya, makanya ada istilah bahwasanya ilmu itu bukan fis sutur, tapi fi sudur, kan gitu ya. Sutur itu bukan, ilmu itu bukan cuma sebatas pada tulisan, tapi apa yang menempel di dada, itulah ilmu. Ya, yang dibawa sampai mati. Baik. Nah, ini kekhawatiran para ulama pada waktu itu, kenapa mereka
menuliskan ilmu hadis atau menuliskan hadis karena khawatir ilmu itu akan punah, sehingga mereka pun menulis kitab-kitab hadis. Sejak saat itu menjamurlah penulisan kitab-kitab hadis dan hal tersebut membawa kebaikan yang sangat banyak. Segala puji hanyalah milik Allah semata sebelum dan sesudahnya. Baik. Selesai. 36. Panjang. Cukup dulu lah ya. Nanti pertemuan berikutnya. Panjang ini. Larangan mengambil ilmu dari ahli bid'ah. Serem juga ini. Nanti aja yang serem-serem. Pekan depan. Masih ada waktu. Saya mau menjawab pertanyaan saja dulu. Semampunya ya, sebisanya. Dengan waktu yang ada. Banyak betul pertanyaannya. Tidak terjawab-jawab. Masya Allah. Izin bertanya, Ustaz. Semoga Allah memberikan. Bagaimana hukum main dartboard ya? Tapi tidak untuk berjudi, melainkan hanya main-main saja. Apakah termasuk dalam surah Al-Maidah ayat 90? Dart itu yang itu ya? Betul? Bentar ya. Ya insyaallah itu tidak terlarang, dan bisa jadi itu masuk bagian ar-ramyu. Ya, alaikum birramyi kata Rasulullah. Hendaklah kalian memainkan permainan ar-ramyu. Ar-ramyu itu bisa panah, sesuatu yang tajam dilempar, karena itu bisa dipakai untuk jihad fisabilillah. Bisa itu panah ataupun yang semisal dengan itu. Kan dalam kaidah kan disebutkan ya bahwasanya al-hukmu da'irum ma'a illati. Ya, wujudan au adaman. Al-hukmu da'irun ma'a illatihi. Hukum itu beredar pada illahnya. Ya, perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, anjuran beliau ataupun motivasi beliau untuk bermain ar-ramyu, di antaranya apa? Panah, bukan pembatasan hanya panah. Tapi segala sesuatu yang memang bisa membunuh musuh dari jarak jauh, itu illahnya. Makanya tadi al-hukmu da'irun ma'a illatihi. Hukum itu beredar pada illahnya. Selama memang illahnya sama, maka itu termasuk yang dianjurkan. Ya, maka itu termasuk dianjurkan. Termasuk lempar pisau. Ya kan? Lempar dengan ini atau apa? Ketapel ya. Nah, kan gitu ya. Nah, itu kan semua sama, melempar sesuatu yang tajam ke arah itu. Melatih itu, bermain itu masuk dalam keumuman tadi, anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dart ini kira-kira gimana? Sama atau tidak? Ilahnya sama atau tidak? Sama. Ya, yang dia ada tempat targetnya juga kan? Ya sama juga. Ya, ada juga orang yang pakai pisau ya, pisau, atau sekarang itu tembak lah begitu ya, senapan. Ya, dengan berbagai macam jenisnya. Itu kita bermain itu, berlatih itu sama. Alaikum birramyi kata Rasul. Hendaknya kalian memainkan ar-ramyu. Ramyu itu ada kata roma, yarmi yang sering disebutkan di masa itu, romat yaitu pemanah. Ya, pada waktu trennya itu panah. Berbagai negara ada jenis-jenis panahnya. Taib, wallahu taala alam. Ya, insyaallah ini boleh saja. Bukan termasuk yang terlarang. Justru ini bagian dari permainan yang dianjurkan. Wallahu a'lam. Bismillah, izin bertanya Ustadz. Ini ada pertanyaan dari teman. Beliau bilang kalau kita merutinkan setiap hari sholat sunnah, duha dan tahajud, apa benar amalan tersebut menjadi bid'ah? Wah, masa jadi bid'ah? Ya sebenarnya panjang sih untuk mengetahui sesuatu itu bid'ah dan tidak. Intinya para jemaah Allah Subhanahu wa taala ya, kita harus banyak belajar juga ya. Terus belajar supaya ilmu kita itu bisa ini lagi kan begitu ya, bisa terus, karena perkembangan ilmu itu kan tidak sempit, ilmu itu sangat luas ya, sangat luas. Dalam masalah bid'ah ini kata para ulama, sesuatu yang tidak disyariatkan oleh Allah, kan begitu ringkasnya. Ya.
al-bid'ah fid din, perbuatan bid'ah di dalam agama, bukan dalam perkara dunia ya. Itu sesuatu yang tidak disyariatkan oleh Allah, demikian juga tidak pula dari Rasulnya, ya, tidak pula dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk mengukur bid'ah ini, para ulama memberikan berbagai macam penjelasan, metode menjelaskannya itu berbeda-beda. Tapi kita sebutkan saja beberapa di antaranya, bahwasanya bid'ah itu ya, ada yang sifatnya bid'ah itu berupa bid'ah qauliyah. Ya, bid'ah berupa ucapan, seperti ucapan orang kelompok-kelompok yang menyimpang yang mengatakan Al-Qur'an itu adalah makhluk. Nah, ini bid'ah gitu. Intinya tidak pernah itu sesuatu yang tidak ada disyariatkan, tidak ada dari Nabi SAW ucapan-ucapan seperti itu. Bid'ah pada keyakinan, i'tiqadiyah, ya. Bid'ah pada ibadah, ini juga paling banyak itu bid'ah pada ibadah. Nah, yang ditanyakan ini kan berkaitan dengan apakah itu termasuk bid'ah dalam ibadah. Nah, bid'ah dalam ibadah ini ada yang asal muasalnya memang enggak ada dalil, tidak ada contoh, tidak ada sama sekali dalam syariat menyinggungnya. Ini namanya bid'ah dalam ibadah yang asli nih bid'ah. Misal apa? Misal seorang menganggap ibadah dengan menanam badannya sampai seleher, ya kan? Di hutan atau di kuburan mungkin. Dengan alasan apa? Bahwasanya itu ibadah. Nah, ini kan tidak ada sama sekali perintahnya kan? Tidak ada sama sekali syariatnya. Ini bid'ah asli. Tapi kadang ada bid'ah itu yang sifatnya ziyadah, tambahan. Di dalam Islam ada penunjukannya. Cuma adanya tambahan karena ibadah dalam Islam itu kan kadang berkaitan dengan jumlah, adat. Kadang berkaitan dengan sifat, kaifiyat, tata cara. Kadang ibadah itu berkaitan dengan tempat. Kadang ibadah itu berkaitan dengan waktu. Ya, ada di dalam Islam penunjukan tentang ibadah itu, tapi terjadi penambahan. Yang mana penambahan itu tidak ada dalil lain mendukungnya. Kadang kan ada dalil-dalil yang lain yang mendukung bahwasanya bisa dikerjakan 2, bisa 4, bisa 6 kan begitu. Berarti dari sisi jumlah diberikan kebebasan. Nah, seperti itu. Ada yang memang enggak boleh seperti subuh 2, enggak boleh ditambah 3, itu bid'ah. Kan begitu kan? Enggak ada dalil menunjukkan boleh 3 subuh. Ada enggak dalilnya? Kan tidak ada. Paham ya? Nah, seperti itu. Bunyi lagi dia. Ya. Kadang ada bid'ah penambahan itu dari sisi sifat, kaifiyat, tata cara. Ya, ketika tata caranya itu tertentu begini, lalu ada tambahan, caranya seperti ini, itu bisa bid'ah. Selama memang tidak ada dalil yang mendukung ya bahwasanya boleh dengan cara yang lainnya. Kan seperti itu. Satu amal, apa contohnya ya? Dia bisa begini, bisa begitu, kan begitu ya? Caranya itu bisa begini, bisa begitu. Kadang kan ada seperti itu. Satu amal dalam Islam, ya nanti bisa kita cari contohnya itu kadang ada seperti itu. Sifat atau kaifiatnya bisa beberapa cara. Kenapa? Karena ada dalil yang mendukungnya seperti zikir-zikir zikir-zikir dalam sholat ataupun setelah sholat. Kadang bisa begini, kadang bisa begitu, ya, atau amalan-amalan yang berkaitan dengan perbuatan. Ya, tapi kalau tidak ada dalil yang menunjukkan bisa begini kaifiatnya dan bisa begitu, ini bisa jatuh pada bid'ah, kan begitu. Demikian juga pada hal tempat, penambahan dalam masalah tempat, penambahan dalam suatu ibadah yang asal muasalnya ada, tapi ditambahin. Yang harusnya hanya di masjid seperti sholat tahiyatul masjid, tapi dia buat di lapangan. Nah, ini kan bid'ah. Sholat apa? 2 rakaat di lapangan ini, tahiyatul lapangan. Lah kan tidak ada kan begitu ya, dia tambahin lagi tempatnya, tempat tahiyatul masjid itu bisa di lapangan, itu kan enggak ada. Ini contoh kan begitu. Atau waktu, memang tertentu namanya ibadah itu waktunya ya itu, enggak bisa dipindahkan kecuali ada dalil yang membolehkan, boleh waktu ini dan boleh waktu yang lainnya. Paham ya? Itu di antara ringkasnya. Nah, ini bagaimana ketika seorang merutinkan duha dan tahajud, bisa enggak dikatakan bid'ah? Nah, dalil sudah ada kan begitu, dan banyak sekali dalil yang menyebutkan tentang masalah sholat duha. Contohnya sholat duha udah kita bahas kayaknya di kajian waktu pas tafsir sholat duha ya, tafsir di subuh
setiap Sabtu subuh ketika mentafsirkan sholat duha, para ulama menjelaskan, kita sebutkan penjelasan ulama, sampai sholat duha berjamaah saja masih dibolehkan. Yang penting tidak terus menerus. Sekiranya ada seorang yang terus menerus, ya, dia melakukan sholat duha berjamaah, maka ini bisa jatuh kepada bid'ah itu tadi, ya. Hendaknya dia terkadang, walaupun bid'ahnya itu tidaklah seberat dengan bid'ah-bid'ah yang lainnya, karena level bid'ah juga itu ada. Paham ya? Artinya kalau seorang merutinkan sholat duha, ini bukanlah termasuk bid'ah, tidak masuk dalam kategori bid'ah. Demikian juga merutinkan terus menerus sholat qiyamul lail atau sholat tahajud bukan termasuk bid'ah. Baik, wallahu taala a'lam bishawab. Cukup ya? Ini banyak sebenarnya pertanyaan, tapi itu aja lah. Sudah masuk waktu sholat Isya, kita cukupkan sampai di sini. Nanti kita sambung lagi di pertemuan berikutnya. Semoga apa yang kita sampaikan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Akhiru da'wan alhamdulillah, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.